Baik, hari ini saya akan melakukan wawancara ke rumah Pak RT ya. Ya, Ya. betul. Pak, siapa namanya Pak? Pak Kukuh. Pak Kukuh sebagai RT di lingkungan Desa Danau Mutar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kebetulan hari ini hadir juga Pak Wisnu ya Pak, tetangga dari Pak Kukuh ya Pak. Iya, betul. Keluarga Betul. juga. Untuk hari ini saya izin Pak bertanya-tanya untuk mengidentifikasi krisis yang ada di lingkungan sekitar kita ini, Pak. Oh, boleh, boleh, boleh. Terutama mungkin yang terlihat, Pak, sampah di lingkungan kita belum dikelola dengan baik mungkin, Pak, Mm-mm. dengan warga dan masyarakat sekitar. Mm-mm. Untuk di sini saya ingin bertanya, Pak, menurut Bapak dampak dari sampah yang berserakan di lingkungan kita ini, Pak, menurut Bapak sejak kapan masalah ini mulai terasa sangat parah, Pak? Kira-kira. Jadi kalau untuk masalah sampah di Desa Danau Buntar ini ya sepertinya sudah cukup lama. Ini sebenarnya adalah permasalahan-permasalahan yang memang harus diselesaikan oleh pihak desa. Jadi ini mungkin ya untuk berapa lamanya ya sekitar 15 tahunan lah masalah sampah ini menjadi salah satu masalah serius lah yang harus kita tanggapi bersama lah untuk menuntaskan permasalahan sampah ini. Karena kan untuk sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik itu akan menimbulkan beberapa kerugian itu yang akan mengganggu, bisa mengganggu masalah kesehatan, masalah estetika pasti itu. Jadi ya itu emang sudah berlangsung cukup lama dan menjadi apa ya tantangan serius lah di lingkungan kita ini. Oke, baik, Pak. Untuk selanjutnya, Pak, menurut pengamatan Bapak, akar utama dari masalah ini apa, Pak? Apakah karena kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah atau karena tidak adanya sanksi bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan, Pak? Jadi kalau terkait dengan sampah, masalah sampah ini, penyebab utamanya itu adalah kesadaran masyarakat. Nah, dan itu berimbas kepada tidak adanya sanksi. Karena gini, kalau terkait dengan fasilitas-fasilitas sampah ini, ya pekarangan-pekarangan di sekitar masyarakat kita, di desa ini kan masih luas. Jadi untuk pengelolaan sampah itu bisa di pekarangan masing-masing. Cuma ya karena orangnya cenderung malas-malas dan kami dari lingkungan ataupun dari pihak pemerintah desa juga nggak ada sanksi terkait dengan pembuangan sampah yang sembarangan, yang masih membuang di sungai. Itu menurut saya ya lebih karena kesadaran masyarakat aja sih. Berarti itu Ditambah emang belum ada semacam kayak perdes atau emang apa ya sanksi adat itu juga nggak ada terkait dengan sampah ini. ya, berarti itu karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar ya, Pak? Lebih ke kesadaran. Baik, Pak, untuk selanjutnya, apakah pernah banjir, Pak, di lingkungan sekitar, Pak? Di Danau Buntar terakhir banjir itu di tahun lalu 2025 bulan September itu, ya itu banjir dari luapan sungai Beres ya Pak Wisnu ya, sama apa yang Tarung itu, di Sungai Beres itulah ya, itu karena emang intensitas hujan yang tinggi, ditambah emang drainase-drainase di sekitaran pemukiman emang kurang bagus. Jadi kemarin dari perusahaan juga ada bantuan berupa itu untuk ngeruk ekskavator, kemudian ada bantuan beras dan ini juga apa namanya Indomie lah, mie instan. Banjir terakhir 2024 sekitar bulan September Oktober lah. Itu banjir terparah ya? 2025 bukan terparah cuma cukup parah. Terparah itu 2022. Ah itu. Untuk selanjutnya, Pak, apa saja yang sudah dilakukan oleh perangkat desa, Pak, untuk mengatasi kebiasaan buang sampah sembarangan nih, Pak? Kalau terkait itu dari pemerintah desa selama ini baru sebatas himbauan saja sih. Himbauannya. Dan himbauan dan sosialisasi lah masih di situ. Cuma secara perdes untuk mengatur sanksi yang masih membuang sampah sembarangan itu belum ada. Memang agak perlu waktu lah untuk masyarakat yang bandel-bandel ini lah. Ya, Baik, Pak, selanjutnya
solusi yang paling tepat menurut Bapak untuk mengatasi krisis sampah di lingkungan kita ini, Pak? Bagaimana, Pak? Baik jangka pendek ataupun jangka panjangnya kira-kira, Pak? Nah, kalau menurut saya sih kalau terkait dengan sampah ini ya emang nggak bisa sekarang kita punya program, besok dijalankan terus bebas masalah sampah karena ini masalah itu ada di mental ataupun pola hidup yang sudah sekian lama belum ada kesadaran. Nah, inilah mungkin salah satu tanggung jawab dari kami selaku yang dituakan di lingkungan dusun ataupun RT. Nanti bersama-sama dengan perangkat desa kita akan sosialisasikan dan kami juga akan mendorong ke tingkat Perdes untuk memberikan sanksi-sanksi kepada masyarakat-masyarakat kita yang masih membuang sampah sembarangan, kemudian masih membuang sampah di sungai. Itulah yang mungkin akan kita laksanakan. Selain itu, mungkin juga kedepannya fasilitas-fasilitas penampungan dan pengelolaan sampah ini juga mungkin jadi konsen juga buat kami dan pemerintah desa Danau Buntar. Baik, Pak, mungkin terima kasih. Itu saja yang bisa saya tanyakan, Pak. Untuk kegiatan wawancara hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Pak Koko ya sebagai Ketua RT di Desa Danau Butar, Kecamatan Kedawan, Provinsi Kalimantan Barat ya, Pak. Oke, sama-sama. Sekian, Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak. sukses selalu. Terima kasih, Pak Wisnu. Iya, iya, sama-sama. Wawancaranya.